Halo, bertemu dengan Bapak di video tutorial pada pertemuan kelima kalau di buku cetak, yaitu fungsi logika dan operator perbandingan. Ya, kita sudah masuk ke dalam fungsi logika dan penggunaan fungsi yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Ya, nah video tutorial yang Bapak buat ini adalah khusus untuk yang menggunakan Microsoft Excel di HP atau di tablet. Ya, kalau yang di laptop dan di komputer ada video tutorialnya tersendiri. Ya, jadi nanti Bapak memberikan contoh tanpa ada mempraktekkan di Microsoft Excel, ya, karena mungkin tampilannya agak berbeda, tapi eh, secara rumusnya sama, ya, baik yang ada di laptop maupun yang ada di HP. Microsoft Excel dengan rumus if itu sama saja, ya. Nah, apa itu fungsi logika? Fungsi logika if, ya, itu dipakai untuk membentuk dan membuat formula yang kita inginkan. Ya, di pertemuan keempat kita sudah mengenal apa itu fungsi. Fungsi itu adalah rumus yang disediakan atau yang disiapkan oleh aplikasi Microsoft Excel. Nah, contoh dari fungsi yang disiapkan, yaitu rumus yang disiapkan oleh Microsoft Excel adalah if, salah satu contohnya. Ya, kalau kalian lihat di aplikasi Microsoft Excel, itu ada yang namanya fungsi if, yaitu fungsi yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, dengan menggunakan fungsi if ini di dalam pertemuan 5, kita akan membuat formula kita sendiri. Ya, rumus kita sendiri nanti. Ya, jadi dengan bantuan fungsi yang sudah disediakan di dalam Excel, kita akan membuat rumus kita sendiri, dan rumus yang kita buat sendiri dengan bantuan fungsi atau rumus yang disediakan oleh Excel itu namanya adalah formula, ya. Dan yang pertama kali kita pelajari adalah formula atau fungsi if, ya, fungsi if. Nah, fungsi if ini digunakan untuk mengetahui suatu kondisi. Jadi kalau ada satu kondisi, kalau kondisi itu benar, maka dia akan terjadi sesuatu. Ya, contoh. Bapak ambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bila hari hujan. Nah, hari hujan ini namanya kondisi. Ya, karena ada kondisi hari tidak hujan. Ya, panas terik misalnya. Nah, bila ini kalau di dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan menjadi if, atau dengan kata lain, kata if di dalam bahasa Inggris bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan beberapa kata. Bila, apabila, kalau, jikalau. Nah, kata-kata ini yaitu bila, apabila, kalau, dan jikalau yang di dalam bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan ke dalam kata bahasa Inggris itu menjadi if. Ya, jadi kalau Bapak bilang bila, kalau, jikalau, apabila itu sama saja Bapak mengatakan if. Ya. Jadi bila. Nah, ini kalau kata bila itu sudah menjelaskan sebuah kondisi. Ya, bila hari hujan. Bila hari benar-benar hujan. Ya, kejadian memang hujan hari itu misalnya. Nah, bila hari hujan, maka, nah ini, bila hari hujan ini namanya kondisi. Ya, ini kondisi. Ya, jikalau memang hari hujan, memang kejadian hari hujan, maka saya tidak bermain di taman. Nah, tidak bermain di taman ini adalah sesuatu yang akan dilakukan kalau, bila, if hari hujan. Ya, itu. Nah, saya tidak bermain di taman itu namanya kegiatan atau kejadian yang akan terjadi bila hari hujan. Bila kondisinya benar. Kondisinya benar. Bila kondisi yang diawali dengan kata bila atau if itu benar. Ya, maka saya tidak bermain di taman. Oke? Nah, ini. Yang kata kondisi bila hari hujan ini namanya kondisi. Ini namanya conditional sentence, kalimat kondisi. Ya.
Kalau kalimat kondisi artinya bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu namanya kalimat kondisi. Bisa dia terjadi, bisa tidak terjadi. Makanya pakai kata bila, seandainya, ya, apabila. Nah, ini namanya kalimat kondisi, conditional sentence. Ya, conditional sentence itu menggunakan kata bila. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau memang benar-benar terjadi, maka saya tidak bermain di taman. Tapi kalau dia tidak terjadi, maka nanti ada tindakan yang lain. Nah, ini kalimat if yang sederhana. Hanya satu kegiatan. Nanti di prakteknya kita akan mempraktekkan kalimat if yang ada lebih dari 2 tindakan. Ya, ada 2 tindakan. Ini Bapak beri contoh dalam 1 tindakan saja. Kalau misalnya dia benar, maka saya melakukan sesuatu. Nah, kalau tidak benar bagaimana, Pak? Nah, itu nanti kita akan melihat di dalam kalimat if yang lebih rumit. Ini kalimat if yang sederhana. Oke? Nah, kita mulai dengan slide ya. Kita akan mulai. Oke, yang di laptop itu terpaksa kalian harus menginstal sebuah aplikasi yang namanya Android Microsoft Excel atau Excel for Android ya. Nah, Excel for Android. Nanti kalau kalian masuk ke Google Play Store, di atas sini perhatikan mouse Bapak, di atas sini di kotak pencarian kalian ketik, lihat ya tanda panahnya ke kedua sini ya, ke gambar yang kedua. Tanda panahnya selalu ke gambar di sampingnya. Oke, kalian masuk ke dalam aplikasi Google Play Store, lalu di kotak pencariannya di atas sini kalian ketik Excel for Android seperti ini. Nanti hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Ya, ini ada XLSX. Nah, jangan viewer. Jangan juga membaca. Ya, viewer itu sama dengan membaca. Viewer bahasa Inggrisnya, membaca bahasa Indonesianya. Kenapa tidak boleh viewer atau membaca? Karena kedua aplikasi ini hanya untuk membaca file atau dokumen Excel. Ya, dia tidak bisa mengedit. Ya, dengan kata lain tidak bisa mengetik data. Jadi kita pakai yang ketiga ini. Ya, 1, 2, yang ketiga. Microsoft Excel. Ya, yang logonya seperti ini. Ya, kotak. Ada 2 kotak, yang satu besar, yang satu kecil. Warna hijau dua-duanya. Dan juga bukan Google Spreadsheet ya. Kita tidak pakai Google Spreadsheet. Ya, tidak pakai Google Spreadsheet. Oke. Lalu kalau sudah kalian tap ini, ya, bagian ini di tap, diketuk, nanti akan muncul gambar seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri ini, tentu kalian tahu, tinggal diketuk tombol install. Ya, ketuk tombol install. Ya, lalu ini tidak usah diperdulikan, 2 ini. Ya, 2 ini tidak usah diperdulikan. Langsung ke halaman selanjutnya. Sepertinya ini juga tidak perlu. Ya. Nah, ketika kalian ketuk tanda install, tombol install ini, di halaman ini, ya, kalian akan dibawa ke ini. Kemungkinan ya, kalian akan ada tertunda seperti ini. Dan ini akan sangat lama. Ketika kalian ketuk atau tap tombol install untuk memasang aplikasi Microsoft Excel di HP atau tablet kalian, nanti kemungkinan ada seperti ini. Syukur-syukur dia langsung mendownload ya dan install. Tapi kalau dia muncul seperti ini, kalian tutup dulu Google Play Store-nya, lalu masuk ke setelan. Ya, setelan di HP atau tablet kalian. Lalu di dalam setelan kalian cari aplikasi. Ya, menu aplikasi. Nah, lalu setelah menu aplikasi, kalian langsung cari Google Play Store. Aplikasi Google Play Store, diketuk. Ya, diketuk atau di tap. Nanti muncul seperti ini.
ya. Nah, ini dia lagi menghitung memori yang dipakai, ya. Memori atau data yang sedang dipakai. Nah, ini lagi menghitung juga nih, ya. Nah, kalau menghitung seperti ini, kalian ketuk tanda panah yang menghadap ke kiri, keluar dulu. Ya, sampai dia nanti muncul seperti ini. Nah, ada angkanya, ya, di dalam Google Play Store. Ya, jadi kalian ketuk Google Play Store, lalu ketuk penyimpanan, ya, penyimpanan, menu penyimpanan, nanti munculnya seperti ini, harus ada hapus data. Nah, data yang Bapak pakai sekarang adalah 31 sekitar megabyte. Nah, cache namanya, cache bukan dibaca cache, tulisannya cache tapi bacanya cache. Ya, ini memori sementara. Ini sangat besar. Nah, inilah yang mengganggu. Inilah yang mengganggu ketika kita menginstal sebuah aplikasi di HP kita melalui Google Play Store. Ini nah, kata tertunda ini muncul karena di sini ada memori yang sedang dipakai, cache, memori HP atau memori tablet kalian sedang dipakai. Nah, kalian klik saja hapus data, ketuk atau tap ketuk data dan hapus data atau hapus cache, ya, nanti jadi 0, dua-duanya jadi 0 seperti ini. Baru nanti masuk lagi, ya, masuk lagi. Nah, itu pun kadang-kadang masih bisa tertunda seperti ini, ya. Kalau tertunda seperti ini, kalian keluar dari semua aplikasi, lalu kalian bisa muat di restart, ya, di restart komputernya, bukan komputer, HP atau tablet kalian, ya, kalau masih memang macam itu tertunda. Nah, kalau sudah biasanya restart dan ini sudah 0, kalian bisa masuk dan ikuti lagi langkah seperti di atas. Masuk ke Google Play Store, lalu di dalam Google Play Store kalian ketik di kotak pencariannya Excel for Android, lalu pilih yang ini, yang ketiga, ya, yang ikonnya kotak hijau. Ada dua kotak, kotak besar satu, kotak kecil satu. Ada tulisan X, nanti muncul seperti itu, baru install, ya. Nah, ketika berhasil diinstal, nanti ada dua tombol, ya. Ada buka, ada kalau tidak salah apa, Bapak lupa. Nah, kalian ketuk tombol buka, ya. Kalian ketuk tombol buka. Nanti ketika tombol buka diketuk, ya, sudah di tap, kalian akan dibawa ke tampilan pertama dari Microsoft Excel seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah selesai ini, dia akan menyiapkan untuk penggunaan kali pertama, ya. Nah, kalau kalian disuruh masuk ke akun Microsoft, ya, Microsoft, kalian di bawah sini biasanya ada nanti masuk nanti, ya, atau pakai bahasa Inggris mungkin intinya jangan kamu masuk ke dalam akun Microsoft kalian, ya. Mungkin kalian belum buat akun Microsoft, jadi tidak usah masuk, ya. Bilang aja nanti masuk nanti, ya, ketuk kata-kata masuk nanti. Nah, nanti dia akan mempersiapkan aplikasi Microsoft Excel kalian yang ada di HP kalian dan tablet kalian yang sudah kalian install. Lalu ini tetap dia inisialisasi, ya, dia ambil data file-file kalian karena Bapak sudah masuk sebenarnya. Bapak ada akun Microsoft, ya, jadi Bapak sudah buat, jadi dia mengambil data di sini, ya, mengambil file Bapak, nanti dimasukkan langsung ke dalam aplikasi Microsoft Excel yang Bapak install di tablet Bapak, ya. Kalau kalian belum pernah masuk atau tidak ada aplikasi Microsoft, sebaiknya tidak usah masuk nanti, ketuk kata-kata masuk nanti, ya, atau later, sign in later misalnya, ya, sign in later. Oke, nah ini sudah. Nah, tampilan pertama setelah dia inisialisasi seperti ini, dia akan tampilannya seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Kecil memang. Di sebelah kanan ada file-file, dokumen-dokumen Excel yang Bapak miliki. Nah, inilah yang tadi dia mengambil file atau dokumen Anda ini. Dia ambil ini, dia letakkan di akun Microsoft Bapak, ya, di OneDrive kalau kalian pernah dengar, ya. Kalau tidak pernah tahu, ya sudah, jangan diambil pusing,
ya. Nah, ini karena Bapak sudah ada akun Microsoft, maka dia ambil, dia langsung terbaca, ya. Oke. Nah, ini kita mau buat baru, ya, buat baru. Di sini buat di, ya, di mana? Nah, nanti kalian bisa ketuk di sini. Biasanya Bapak buatnya di perangkat, ya, di perangkat atau boleh juga di OneDrive, ya. Oke, biasanya di OneDrive Bapak. Tapi biasanya kalau kalian mau buatnya, mau simpan maksudnya, nanti simpannya di mana? Simpannya di perangkat saja. Ini tidak jadi masalah. Ya, kalian ketuk ikon ini, ikonnya besar, buku kerja kosong. Ingat ya, konsep workbook dan worksheet. Pertemuan 3. Jadi masih semua dipakai. Pertemuan 4, pertemuan 3 masih dipakai nanti. Ya. Nah, ini apalagi pertemuan 3 nanti soal kolom, baris, dan sel. Oke, buku kerja, yaitu workbook kosong. Ketuk atau tap ikon ini, yang besar ini. Ya. Setelah itu kalian akan ditampilkan tampilan Microsoft yang pertama kali. Lembar kerja, worksheet-nya. Lembar, lihat. Bawah sini ada kata-kata lembar 1. Berarti worksheet 1. Ya, jadi di kotak-kotak ini dianggap seperti tempat kita mengerjakan tugas-tugas kita, menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke. Nah, di atas ini ada tab-tabnya, dan di dalam tab ada menu-menunya. Dia agak berbeda dengan yang ada di laptop atau komputer. Ya, kalau yang di laptop dan komputer dia kelompokkan lagi ke dalam kelompok menu. Ya, sedangkan kalau di HP tidak, dia langsung dalam bentuk ikon-ikon. Ya, kebanyakan ikon-ikon, bukan kebanyakan lagi, hampir semuanya ikon. Ya, dia tidak seperti yang di laptop dan komputer. Karena kenapa? Resolusi di HP, ya, resolusi layar di HP dengan resolusi layar di laptop dan komputer itu berbeda, ya. Karena yang di HP lebih kecil, makanya dia tidak terlalu banyak tulisan dan tidak terlalu banyak pengelompokan, tapi tab tetap digunakan. Ada tab beranda, sisipkan, ini insert, ini home, beranda itu home, sisipkan itu insert, ini gambar tidak ada sepertinya, ya. Kalau di laptop atau HP atau komputer tidak ada. Rumus ini formulas. Nah, kalau di laptop ini rumus itu formulas. Ya, formulas. Data tetap ada, peninjauan ini sepertinya view. Kalau enggak review, maaf, ini review, ya. Ya, jadi beranda adalah home, sisipkan insert, gambar tidak ada kalau di laptop, ya, dia hanya ada di tab ini hanya ada di versi HP. Rumus itu kalau di laptop adalah formulas, data ya data tetap sama, peninjauan itu review. Nanti di sini kalian tab lagi tanda panah ini, ya, itu nanti ada kalau tidak salah tampilan. Nah, tampilan itu view. Ya, kalau di laptop tampilan itu view. Oke, itu tidak jadi masalah. Ini hanya nama-nama tab yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan dalam laptop dan komputer dengan yang ada di HP atau tablet, ya. Nah, kita mau mulai tulis. Nah, untuk perkenalannya kita boleh tab dulu rumus, ya. Ketuk tab rumus. Lalu di sini nanti ada satu ikon, ya, ikon seperti ini, kalian ketuk, nanti muncul. Nah, ini keuangan. Ini ikon financial kalau di laptop. Logika ya logical. Text ya teks sama tanggal dan waktu, date and time kalau di laptop. Pencarian dan referensi itu lookup and references, ya. Matematika dan trigonometri, math and trigotric, ya. Kalau ikon di laptop dan komputer. Statistik, nah statistik ada di dalam apa itu? Yang di dalam satu ikon lagi, ya. More function kalau tidak salah. Nah, dia tidak ikon ini tidak masuk ke dalam yang namanya kelompok menu, seperti yang Bapak sudah katakan tadi. Nah, nanti kita menggunakan rumus yang ada di logika. Ini. Nah, Bapak ketuk logika di sini, di dalamnya ada
and false if. Nah, kita mau menggunakan if ini. Ya, tapi kita karena if juga tidak terlalu susah diketik, jadi kita tidak menggunakan ini. Tapi fungsinya if itu adalah fungsi yang disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Ya. Nah, ini tampilannya. Bapak membuat sebuah tabel, ya. Tabel, ya, bisa dibilang tabel nilai lah. Nah, di sini paling kanan ada kolom yang namanya nama, ya, ada kolom yang namanya nilai, ada kolom yang namanya lulus, tidak lulus. Ya, buat seperti ini, Bapak. Nanti Bapak beri nilai, ya, namanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diletakkan di kolom nama. Nah, kolom nama ini, perhatikan, kolom nama ini, ya, ada di kolom B. Ya, kolom ini namanya nama. Ya, kolom ini namanya nama. Nama kolom ini nama. Ya, tapi kolom yang namanya nama itu ada di kolom B. Lalu kolom yang namanya nilai ada di kolom C. Lalu kolom yang namanya lulus tidak lulus itu ada di kolom D. Ya. Dan masing-masing nama itu ada barisnya. Ya. Nama pertama itu ada di baris keempat, nama kedua ada di baris kelima, nama ketiga ada di baris keenam, nama keempat ada di baris ketujuh, dan nama kelima ada di baris ke-8. Dan masing-masing nama ada nilainya. Nah, nilainya itu di kolom C, ya, berada di dalam kolom yang namanya nilai. Dan setiap nilai ada barisnya. Misalnya nilai pertama itu untuk nama pertama ada di baris keempat. Nilai kedua untuk kolom nama kedua ada di baris ke-5. Ya, kolomnya kolom B semua. Ya. Nah, kalau nilai kolomnya kolom C semua. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang sudah selesai. Ya, ini Bapak bikin, ya, jadi sebuah tabel, ya. Perhatikan, ini tadi di atas dia tertutup, ya, tidak harusnya yang benar garis yang D ini sampai di sini, ya, setelah huruf S. Nah, untuk membuatnya kalian ketuk baris kolom sel ini, sel yang tempat menulis lulus tidak lulus, kalian ketuk. Lalu nanti kalian cari di beranda atau home ikon yang seperti ini, ya, yang seperti lembar kerja Microsoft Excel, ada tanda silangnya. Lalu pilih ikon menu format ukuran sel, ya. Jadi ini kan tidak ini tidak bagus, ya, nanti kalau ini terpotong nanti bisa. Nah, untuk supaya nanti garis ini lebar ke sini, maksudnya nanti ketutup, ya, sampai sini, ya. Jadi garis ini nanti setelah huruf S, ya, dari kata lulus. Nah, kalian ketuk dulu di sel tempat kalian menulis lulus tidak lulus, ya. Lalu setelah kalian ketuk di sini di tab beranda atau home, cari ikon yang seperti ini, diketuk, lalu ketuk menu format ukuran sel. Nah, setelah itu nanti ditampilkan tiga menu, ya. Kalian mau mengatur tinggi baris di sini, diketuk saja kotaknya, nanti langsung ketik namanya, angkanya, bukan nama. Atau kalian mau mengatur lebar kolom berarti yang tadi ini. Nah, ini lebar, ini tinggi, ya, ini lebar, ini tinggi, ya. Nah, ada menu yang lebih cepat lagi, kalian ketuk saja menu yang paling bawah, otomatis paskan, ya, otomatis paskan, otomatis lebar kolom. Jadi paskan otomatis lebar kolom. Jadi kolomnya itu dipaskan sejajar seperti ini jadinya. Tadi kan seperti ini tulisannya, putus sepertinya, ya, di kata setelah kata A,
ya, K-nya terputus. Nah, sekarang setelah kalian ketuk di tempat sel kalian menulis lulus tidak lulus, kalian ketuk menu menu ikon ini di tab beranda, lalu di dalam ikon ini yang kalian ketuk, kalian ketuk menu format ukuran sel, lalu pilih otomatis yang paling bawah ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia langsung menyesuaikan lebarnya, lebar kolom, ini lebar kolom, ini tinggi kolom, ini lebar kolom, ya. Nah, itu hanya untuk mengatur supaya nanti menjadi lebih bagus, ya, tabel kita, ya. Dan perhatikan tabel ini mempunyai range atau daerah, ya. Tabel ini, tabel yang bernama daftar nilai, kita nanti beri nama, boleh kalian beri nama di atasnya, daftar nilai. Tabel daftar nilai itu mempunyai daerah, ya, atau range dari sel B3 sampai D8. D8 dari sini. Jadi dari sini sampai sini, ya, dari sel B3 sampai D8. Nah, inilah keseluruhan tabel daftar nilai misalnya namanya. Ya, Bapak memang belum kasih nama, nanti kalian bisa kasih nama sendiri di atas ini. Ya. Nah, jadi tabel daftar nilai, Bapak ulangi, mempunyai daerah atau range dari sel B3 sampai sel D8. Dari sini tulisan nama sampai sini. Ya, nah ini daerah atau range dari tabel daftar nilai. Nah, lalu kita mau beri garis lah untuk pemisah, ya. Kalian di beranda, tetap di beranda, lalu ketuk tombol, oh ya, ini kalian harus posisikan kalau mau munculkan menu batas, ya, border, ya, kita kasih border. Kalian kalau pakai potret, ya, tampilan HP kalian kalau potret itu tidak akan muncul, ya, menu batas atau border. Kalian harus bikin menjadi otomatis, putar otomatis, ya. Tampilan HP kalian bikin menjadi putar otomatis, atau tampilannya landscape, ya, nanti baru muncul karena landscape lebih lebar, jadi dia lebih ada tempat untuk menampilkan seluruh menu yang ada di tab beranda, ya. Jadi kalau tidak muncul, kalian bisa bikin HP kalian ditidurkan, ya, ditidurkan. Caranya tampilannya kalian bikin jadi putar otomatis, jangan potret, landscape atau putar otomatis, ya. Lalu baru masuk ke tab beranda, cari ikon seperti ini, lalu pilih yang menu yang pertama, ya, menu yang pertama. Oke, setelah itu mulai kita masukkan rumus, ya, kita mulai masukkan rumus. Oke, nah kita mau cari yang pertama, ya, kita mau cari yang pertama, nama pertama dengan nilai 65, ya, nilainya 65. Nanti di sini, ya, keluar tulisan lulus atau tidak lulus. Nah, tulisan lulus atau tidak lulus itu tidak boleh kalian ketik. Kalau kalian ketik akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Ya, ketik atau tidak ketik itu akan ketahuan, nah. Ya, kalau pakai rumus atau tidak pakai rumus juga akan kelihatan, ya. Jadi jangan sekali-sekali diketik. Kalau diberi tugas, jangan sekali-sekali ketik, ya. Bayangkan kalau kalian diberi nama 30 anak dan ada 5 kelas, 150 orang, kamu harus ketik lulus tidak lulus. Ya, makanya di sini kita belajar pakai rumus. Itulah kita belajar fungsi, ya, kita belajar formula, kita belajar rumus. Jadi bukan soal ketik mengetik di sini, ya. Di sini menggunakan rumus untuk mencari lulus atau tidak lulus, ya. Kita mulai dari yang nilai yang pertama, dari nama pertama, ya, nilai
nilai dari nama pertama nilainya adalah 65. Biasanya kalau tidak lulus itu nilainya kurang dari 75. Ya, biasanya nilai kalau tidak lulus itu kurang dari 75. Nah, kondisinya berarti bila nilai kurang dari 75. Nah, kondisinya kalau nilai kurang dari 75 itu namanya kondisi. Ya. Nah, nanti 75 ini akan dibandingkan. Makanya judul pertemuan 5 ini adalah fungsi if dan operator perbandingan. Ya, fungsi if dan operator perbandingan. Ya. Oke, seperti yang di matematika kalian belajar kurang dari ya, bukan lebih kecil ya. Istilah lebih kecil kurang tepat. Kurang dari, bukan lebih kecil. Lebih kok kecil. Nah, ya, lebih kok kecil. Ya lebih kecil ya kecil. Kurang dari itu lebih tepat. Ya. Istilah yang tepat kurang dari. Nah, kalau nilai ya, jika nilai kurang dari 75 berarti nanti muncul kata tidak lulus. Ya, jadi kalau nilai yang ada di kolom C ya, yang ada di kolom C, nilai yang ada di kolom C kalau dia kurang dari 75, dia akan keluar kata tidak lulus. Nah, ingat ya, kita mulai dengan mengetik. Kalau mau menggunakan rumus di Microsoft Excel, kita mulai dengan mengetik tanda sama dengan pertemuan minggu lalu. Ya, pertemuan 4. Semua rumus yang dipakai di dalam Microsoft Excel, ya, sebenarnya bukan hanya Microsoft Excel, aplikasi yang lain juga. Semua rumus yang dipakai di dalam Microsoft Excel diawali dengan tanda sama dengan. Nah, setelah ketik tanda sama dengan, baru ketik nama rumusnya. Nah, kita menggunakan nama rumus yang namanya if. If itu bila, untuk mengetahui kondisi. Ya, untuk membandingkan kondisi. Kalau kondisi bisa benar, bisa salah. Kalau dia benar kondisinya, maka dia keluar kata tidak lulus. Yaitu kalau kondisinya, yaitu nilai yang ada di kolom C baris keempat atau nilai yang ada di sel C4 itu kurang dari 75, maka dia keluar kata tidak lulus. Jadi tulis tanda sama dengan, diikuti dengan kata atau nama rumusnya tanpa spasi ya, tidak boleh ada spasi. Ya, tanda sama dengan diikuti dengan nama rumusnya yaitu if, lalu buka kurung. Ya, buka kurung, lalu kita mau membandingkan antara nilai yang ada di sel C4. Nilai di sel C4 berapa? 65. Kita tidak boleh ketik 65. Tidak boleh. Kita harus ketik, kalaupun mau ketik, kalian ketik nama selnya. Nah, lihat. Ingat, kalau kalian tidak mengerti mengenai konsep kolom, baris, dan sel, baru kalian tahu di sini. Sekarang baru kalian mengerti kenapa Bapak mengatakan bahwa kolom, baris, dan sel itu penting. Ya, kalian tidak boleh ketik angka 65-nya untuk dibandingkan dengan angka 75. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Harus ketik nama selnya. Nama sel di mana nilai 65 itu ada. Nah, nilai 65 untuk orang pertama ya, itu ada di sel C4. Sel C4 artinya kolom C baris keempat. Kenapa baris keempat? Karena nama pertama ada di baris keempat. Dan nama pertama itu mempunyai nilai 65. Inilah yang mau kita ambil. Ya, kita menggunakan nama sel. Ya, kalau Bapak ganti menjadi misalnya 85, kalau misalnya salah. Kalau Bapak ketik 65, maka rumus ini akan kacau. Ya, rumus ini bukan kacau. Nanti akan menjadi yang lain. Ya, di sini nilainya
85, di sini tetap tidak lulus. Karena kenapa? Di sini kamu ketik 65. Kalau suatu saat Bapak salah, ini nilainya jadi 85, ya. Bapak ketik 85 sini, apakah sini berubah? Tidak. Sini tetap 65. Karena kamu ketik angka 65. Oleh karena itulah kita tidak mengetikkan angka yang ada di sel C4. Kita menggunakan nama sel. Merujuk nama sel. Bukan mengetik angka. Ya. Jadi angka 65, nilai 65 itu ada di kolom C baris keempat. Kenapa baris keempat? Karena dia ada di karena dia 65 ini adalah nilai untuk nama pertama. Nama pertama itu ada di baris keempat dan juga nilai 65 ada di baris keempat. Makanya dia ada di kolom C baris keempat. Nah, kolom ditambah baris itu adalah sel. Makanya disebut sel C4. Ya, kita boleh ketik sel C4-nya, boleh ketik secara manual, ya, ataupun kita tinggal ketuk saja. Ya, jadi ketik tanda sama dengan untuk menggunakan rumus di Excel, lalu diikuti dengan nama rumusnya, yaitu if, lalu buka kurung, lalu langsung diketuk saja sel C4-nya. Ya, sel C4-nya kita ketuk saja, nanti dia muncul di sini. Lalu sel C4, nilai yang ada di dalam sel C4, ya, nilai yang ada di dalam sel C4 ini mau dibandingkan. Ya, nilai ini kan sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, nilai yang ada di sel C4 ini mau dibandingkan dengan 75. Ya. Nah, dibandingkan pakai apa? Operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu banyak, ada sekitar 5 jenis. Ada yang operator disebut kurang dari, tandanya seperti ini. Ada yang disebut operator lebih dari, tandanya seperti ini. Ada operator yang disebut kurang dari atau sama dengan. Jadi menghadap ke sini sama dengan, mulutnya menghadap kanan, ya. Lalu ada operator yang namanya lebih dari atau sama dengan, mulutnya menghadap ke kiri. Sama dengan. Ya, ini sama dengan. Lalu ada operator yang namanya sama dengan. Nah, jadi kita ketuk sel tempat nilai berada, yaitu sel C4, lalu ketik tanda kurang dari. Diketik ya, bukan diketuk, diketik ini ya. Ini diketik, lalu ketik angka 75, dan ada tanda titik koma. Ya, titik koma. Jadi tanda sama dengan if, buka kurung, tempat selnya, ya, tempat selnya C4, ya, lalu tanda operator kurang dari, angka 75, titik koma, lalu kalau memang ini terjadi, C4 itu terjadi, kurang dari 75, benar-benar terjadi, ya, nilai yang ada di C4 itu benar-benar terjadi kurang dari 75, maka dia keluar kata tidak lulus. Nah, kata tidak lulus ini harus dikurung dengan tanda petik. Ya, jadi setelah titik koma, tanda petik, tidak lulus, lalu ketik tanda petik. Lalu diakhiri dengan tutup kurung. Seperti ini. Ya, ini harus ditutup kurung. Jadi ada tanda petik pembuka, ada tanda petik penutup. Ada kurung pembuka, ada kurung tutup. Ya. Nah, lalu tekan enter, baru nanti keluar tidak lulus. 65, apakah kurang dari 75? Ya, 65 kurang dari 75. Berarti kondisinya benar. Kalau kondisinya benar, yaitu nilai kurang dari 75, maka keluar tidak lulus. Ya. Nah, untuk yang orang nomor 2 misalnya, nilainya 85. Nilainya 85, ya. Kalau 85 bagaimana, Pak? Dia kalau kita masukkan rumus yang sama, ya, tentu bukan C4. Lihat, ini sudah C5. Ya. Kolom C baris kelima untuk orang kedua nilainya 85. Nilai untuk orang kedua ada di kolom C baris kelima.
Ya, makanya lain dia. Kalau yang pertama dia ada di kolom C baris keempat. Ya, jadi perbedaannya hanya barisnya. Ya. Nah, C5 untuk orang kedua. Ya, tanda sama dengan if buka kurung lalu ketuk di sel C5 untuk orang kedua ya. Lalu kita masukkan sama seperti rumus yang ada di untuk orang yang pertama ya. Tapi perbedaannya hanyalah barisnya. Kalau orang pertama barisnya 4, kalau orang kedua barisnya 5. Yang lain kita masukkan sama semua. Tapi hasilnya menjadi tulisan false. Harusnya dia tulisannya betul, lulus. Ya, karena dia 85. 85 tidak kurang dari 75. Atau dengan kata lain, nilai 85 lebih dari 75. Jadi dia tidak mengeluarkan kata tidak lulus. Tapi rumus kita di sini tidak ada kata lulus. Ya, nah, oleh karena itulah kita menggunakan, kalau di buku kalian lihat halaman 46 itu else clause. Ya, kalimat else. Ya, contoh, bila siswa mendapatkan nilai 75, maka siswa tersebut lulus. Ya, ini berarti nilai tertingginya 75. Kalau tidak, maka siswa tidak lulus. Nah, lulus ini kalau dia kondisinya benar. Maka lakukan yang pilihan pertama, yaitu lulus. Kalau kondisinya tidak mendapatkan 75, maka lakukan pilihan kedua, keluarkan tidak lulus. Ya, ini contohnya saja. Ini oke, kita lihat di contoh dari kita punya ini. Jadi bagaimana nih? Nah, berarti di sini kalau dia lulus, kalau dia nilai yang ada di C5 ya, C5 dia kurang dari 75, dia tidak lulus. Permasalahannya sekarang di C5 itu dia lebih dari 75. Dia tidak kurang dari 75. Ya, makanya dia kurang yang namanya kegiatan kedua atau pilihan kedua. Pilihan pertama di soal kita adalah tidak lulus kalau nilainya kurang dari 75. Ini sekarang kasusnya nilai lebih dari 75, yaitu 85. Ya dah. Ya, dia membandingkan ini. Tidak. Nah, 85 itu tidak kurang dari 75. Makanya dia Excel bilang, aku tidak bisa keluarkan ini. Harus ada satu pilihan lagi. Nah, pilihannya kita buat jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi ditambahkan saja kalau untuk yang lain. Ya, yang untuk nomor 2. Nah, tetap tulis tanda sama dengan, diikuti nama rumusnya, lalu tanda buka kurung, lalu kalian ketuk sel tempat nilai itu berada, lalu pakai operator perbandingan, kurang dari, yaitu kurang dari, berapa yang dibandingkan, angka 75 ya, 75 ketik titik koma, lalu pilihan pertama, kalau betul-betul yang ada di dalam C5 itu kurang dari 75, kita lakukan pilihan pertama, munculkan tidak lulus. Tapi kalau dia yang di nilai yang ada di C5 itu tidak kurang dari 75, atau dengan kata lain lebih dari 75, maka kita lakukan pilihan kedua, atau kita lakukan pilihan kedua, yaitu kalau nilai yang ada di dalam sel C5 tidak kurang dari 75, atau dengan kata lain lebih dari 75, maka kita lakukan yang kedua ya, titik koma tetap ya, ini titik koma, tidak lulus ya, tidak lulusnya harus dikurung dengan petik pembuka dan petik penutup, lalu titik koma. Ini pilihan kedua, sebelum diketik pilihan kedua harus ketik titik koma dulu, tanda petik, baru tulis
lulus untuk pilihan kedua. Lalu tanda petik penutup, lalu kurung tutup. Ya. Nah, setelah itu baru tekan enter, maka keluar lulus. Nah, kalian bisa lakukan untuk yang orang yang ketiga nilainya 90, orang keempat nilainya 87, orang kelima nilainya 90. Sama saja seperti yang sudah Bapak bilang tadi. Perbedaannya hanyalah pada barisnya. Baris keberapa? Ya, orang ketiga nanti baris ke-6 tetap di kolom C, orang keempat baris ke-7 tetap di kolom C, orang ke-8 orang ke-5 ada di baris ke-8 ya, tetap ada di kolom C ya, dan harus pakai lulus. Harus ada pilihan kedua, jangan hanya pilihan pertama. Karena kalau pilihan pertama saja semuanya ini lebih dari 75 nanti keluar false. Makanya kita siapkan satu pilihan yang kedua. Ya, nanti hasilnya seperti yang ada di sini. Lihat. Ya. Nah, ini bisa kalian klik di sini, lalu kalian bisa ini jangan diikuti dulu ya. Ini nanti kalian bisa klik yang di nama yang pertama, baris keempat, kalian tarik ya, ada lingkaran, tarik ke bawah. Ya, ini kan masih rata kiri ya, kalian tarik lingkarannya ke bawah. Setelah itu kalian pilih bentar. Pilih ini ada ikon seperti ini. Ya, disorot dulu. Disorot dulu, dipilih dulu semua dari nama pertama sampai nama kelima, tapi kolom lulus tidak lulusnya saja, atau dengan kata lain kolom D saja. Dipilih dari baris keempat sampai baris 8, klik dulu, tap dulu atau ketuk dulu baris keempat, lalu kalian tarik lingkaran yang ada di sebelah kanan bawah ini, tarik sampai ke sini. Nanti sudah disorot, kalian pilih ya, pilih yang rata tengah. Ya, itu hanya untuk menghias. Nah, sudah selesai, kita akan simpan. Ya, simpannya kalian ketuk tab file. Ya, ketuk tab file, lalu kalian pilih simpan sebagai. Jangan simpan saja, simpan sebagai. Ya, nanti di sini ada simpan sebagai. Kalian boleh pilih di mana kalian mau simpan. Bapak sarankan jangan di OneDrive deh, di perangkat ini saja ya, di perangkat ini. Nanti kalian tentukan ketika kalian ketuk pilihan perangkat ini, kalian akan ditanya mau simpan di mana, apakah di folder dokumen, download, penyimpanan ya. Kalian penyimpanan ini biasanya memory card ya, memory card ya. Harus ingat ya di mana kalian simpan dan filenya apa. Nama filenya tugas underscore itu garis bawah, tugas underscore if underscore 1 underscore nama kalian, nama Bapak Benny, underscore kelas kalian 6 apa ya. Contoh di sini Bapak tugas underscore if, ingat underscore itu garis bawah, underscore 1, tugas underscore if underscore 1 underscore Benny underscore 6G misalnya ya. Ada 6G tapi Bapak buat saja ya, supaya Bapak tidak pilih-pilih kelas ya, contohnya. Oke, kalau sudah, nanti tombol simpannya itu akan berubah jadi hijau. Kalian lihat di sini tombol simpannya masih sudah hijau ya. Ya, kalian ketuk saja langsung tombol hijau ini yang ada kata-kata simpan. Ya, setelah itu kalian boleh tutup aplikasi Microsoft Excel-nya, lalu coba kalian cari di desktop Android kalian. Itu sebuah aplikasi, kalau Bapak di tempat Bapak namanya penjelajah file, atau kalau di tempat kalian mungkin file manager ya, sekitar itulah. Untuk memastikan saja bahwa file yang kalian buat itu, tugas yang kalian buat tadi itu telah tersimpan dengan benar. Nah, Bapak aplikasinya namanya penjelajah penjelajah berkas. Kalau tempat kalian mungkin namanya lain ya, Bapak nggak tahu, ada aplikasi yang lain. Tapi rata-rata sih file manager atau apapun ya yang sejenis itulah. Ya, nanti setelah itu kalian, kalau Bapak ditampilkan seperti ini,
lalu Bapak ketuk penyimpanan telepon, karena di tablet Bapak tidak ada memory card, Bapak simpan di telepon. Ya, kalau ada memory card biasanya penyimpanan yang lain. Ya, penyimpanan yang lain misalnya. Ya, SD card misalnya dia langsung tulisannya. Oke. Nah, Bapak ketuk penyimpanan telepon, lalu tadi Bapak simpan di dokumen. Bapak ingat, Bapak ketuk dokumen di sini. Setelah diketuk nanti muncul. Nah, di sini ada bagian sini bawah. Tugas underscore if underscore 1 underscore Benny underscore 6G titik XLSX. Ya, ada nama ekstensi filenya. Jadi Bapak tahu dari membaca ekstensi filenya saja Bapak sudah tahu ini file jenis Excel. Ya. Nah, sudah ada, kita tutup aplikasi file manager kita atau penjelajah berkas kita. Setelah itu Bapak coba buka lagi Microsoft Excel-nya. Nah, ketika dibuka Microsoft Excel, biasanya dia ada di atas ini. Tugas atau file yang kalian buat yang paling baru, biasanya ada di atas ini. Atau file yang paling baru yang kalian buka ada di atas ini. Diketuk saja, nanti muncul. Ya, harus muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah, nanti coba diketuk salah satu baris saja. Ya, kalau dia ngetik di sininya nggak keluar rumus. Ya, kalau kalian ketik tulisan lulus atau tidak lulusnya kalian ketik di sini bukan seperti ini nanti. Ya, hanya tulisan lulus atau tidak lulus. Oke. Sampai di situ dulu untuk video tutorialnya. Ya, untuk yang pertemuan 5 fungsi logika dan operator perbandingan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Untuk minggu depan nanti kita akan membuat lagi tetap di fungsi if, ya, bukan pertemuan 5, video tutorial selanjutnya tetap if dengan sesuatu fungsi yang disebut sebagai if yang bersarang, nested if. Nested if adalah if yang ada di dalam fungsi if yang ada di dalam fungsi if. Nah, dengan menggunakan nested if kita bisa membuat kreasi lagi. Misalnya nilai 65 itu dapat apa? Apakah D atau nilai 90 itu dapat apa? B, apakah A? Nah, itu bisa kita buat dengan menggunakan tetap rumus if, ya, fungsi if, tapi dengan variasinya yaitu if yang bersarang, nested if. Ya, if yang ada di dalam if, fungsi if yang ada di dalam fungsi if. Ya, nah itu untuk video tutorial yang selanjutnya. Silakan dicoba dulu ya untuk rumus if yang pada hari ini dipelajari. Ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.